Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang suatu kardinalitas himpunan. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kardinalitas? Jadi, kardinalitas adalah banyaknya anggota-anggota yang berbeda dari suatu himpunan dengan notasi seperti berikut. Jika kita lihat, maka notasinya sebenarnya hampir mirip dengan notasi nilai mutlak. Nah, hanya saja yang membedakan, misalkan kalau kita punya nilai mutlak, misalkan mutlak suatu A dengan A-nya adalah negatif 3, maka hasilnya 3. Sedangkan kardinalitas, misalkan A dengan A-nya adalah min 3, maka hasilnya adalah 1. Nah, yang membedakan, untuk nilai mutlak maka min 3 merupakan suatu bilangan atau number. Sedangkan untuk kardinalitas, negatif 3 ini merupakan anggota suatu himpunan atau set. Nah, jadi perbedaannya terletak pada bilangan dan himpunan. Nah, sekarang contohnya, contoh dari kardinalitas himpunan misalkan, contoh yang pertama, kardinalitas dari 1, 2, 8. Maka kardinalitas himpunan tersebut adalah 3. Kemudian contoh yang kedua, misalkan A, kita punya anggota himpunan B, A, C, B, A. Maka kardinalitasnya adalah 3. Ingat, di sini definisi dari kardinalitas adalah distinct element, jadi anggota-anggota yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kardinalitas dari contohnya, misalkan kita punya himpunan bilangan asli 0, 1, 2, 3. Nah, kardinalitasnya dinamakan dengan ELF, atau kita tuliskan notasinya seperti berikut. Nah, tadi ini 3 contoh dari kardinalitas himpunan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Nah, kemudian definisi. Jadi, di sini definisinya, misalkan kita punya 2 himpunan, X dan Y, kita bisa mengatakan X memiliki kardinalitas yang sama dengan Y jika ada pemetaan yang bijektif X ke Y. Nah, dalam kasus ini, notasinya, notasi kardinalitas dapat kita tulis sebagai berikut ketika kardinalitasnya sama. Nah, contoh pertama, tunjukkan bahwa kardinalitas N itu sama dengan kardinalitas E. Untuk N-nya adalah himpunan yang memuat 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan E itu himpunan yang memuat 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, ingat kembali definisi sebelumnya, bahwa dua himpunan dikatakan memiliki kardinalitas yang sama ketika dia dapat dipetakan dengan suatu fungsi dan bijektif. Artinya, akan kita buktikan bahwa, misalkan kita punya fungsi F, yang merupakan pemetaan dari N ke E, dan pemetaan ini adalah bijektif. Nah, maka kita perlu mencari fungsi yang mengakibatkan pemetaan tersebut bijektif. Kalau kita lihat di sini, N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian E adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka bentuk ini adalah ini dikalikan 2, ini dikalikan 2, 3 dikalikan 2, 6, dan seterusnya 4, nanti ada 8 di sini. Maka kita bisa pilih suatu fungsi, misalkan di sini Fn adalah 2n untuk setiap n elemen bilangan n ini.
Nah, sekarang akan kita buktikan apakah benar fungsi yang kita pilih, Fn sama dengan 2n ini adalah bijektif. Maka kita perlu membuktikan, akan dibuktikan F injektif. Nah, untuk pemetaan F injektif, maka jika Fn sama dengan Fe, maka akan dibuktikan nantinya bahwa N adalah sama dengan E. Nah, sekarang kita lihat Fn berarti 2N, kemudian Fe, maka kita punya 2E. Akibatnya N sama dengan E. Terbukti. Kemudian yang kedua akan dibuktikan bahwa F surjektif. Akan dibuktikan F surjektif, artinya kita akan membuktikan bahwa Fn itu sama dengan E. Nah, sekarang kita pilih terlebih dahulu, pilih N yang menyebabkan Fn sama dengan E. Maka dengan mudah kita pilih saja N-nya adalah 1/2E. Sekarang kita buktikan. Fn adalah 2N. Maka N tadi sudah kita pilih 1/2E. Maka ini kita dapat Fn sama dengan E. Terbukti. Karena F injektif dan F surjektif, maka F bijektif. Yang artinya kardinalitas dari N dan E adalah sama. Nah, sekarang contoh yang selanjutnya, tunjukkan bahwa Z dan 3Z memiliki kardinalitas yang sama. Nah, contoh ini sebenarnya sama dengan contoh yang sebelumnya, tidak jauh berbeda. Kita intinya ingin membuktikan bahwa ada pemetaan fungsi yang injektif dan surjektif, akibatnya dia bijektif, antara Z ke 3Z. Nah, kita list dulu anggota himpunan di Z adalah, kita tahu bahwa dia misalkan dari min tak hingga menuju ke min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian 3Z artinya kita punya di sini min 6, kemudian ini min 3, 0, 3, 6, dan seterusnya. Nah, akan dibuktikan apakah kardinalitas dari Z ini sama dengan kardinalitas 3Z. Maka akan dibuktikan bahwa fungsi F yang memetakan Z ke 3Z ini bijektif. Dengan mudah kita pilih saja fungsi Fz, katakan di sini sama dengan 3Z. Maka kita dapat membuktikan bahwa Fz sama dengan 3Z ini untuk pemetaan dari Z ke 3Z adalah injektif dan surjektif. Jelas terbukti, tidak jauh berbeda pembuktiannya dengan contoh sebelumnya. Silahkan dicoba. Saya tuliskan di sini show, tunjukkan saja. Nah, contoh selanjutnya adalah tunjukkan bahwa A dan N memiliki kardinalitas yang sama. Untuk N itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan A adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Artinya akan dibuktikan bahwa kardinalitas N itu sama dengan kardinalitas A. Artinya sama saja kita harus membuktikan bahwa ada suatu pemetaan yang bijektif dari N ke A. Nah, sebelumnya kita list terlebih dahulu himpunan N. Tadi N itu anggotanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian A adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, sebenarnya di sini adalah penambahan setiap elemen di N ditambahkan dengan 5. Maka kita dapat entry dari himpunan si A. Dan kita tahu bahwa di sini adalah kardinalitas dari N adalah elf 0 tadi. Sama dengan elf 0. Kemudian kardinalitas dari si A, apakah karena tadi dia penambahan 5, apakah kardinalitas si A itu sama dengan
L0 ditambah 5. Nah, kalau keadaannya seperti ini, artinya kardinalitas si A tidak sama dengan kardinalitas si N. Nah, perintahnya adalah kita harus menunjukkan bahwa kardinalitas mereka sama. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendefinisikan suatu fungsi dulu yang memetakan si N ke A yang mengakibatkan fungsi tersebut bijektif. Maka kita pilih saja misalkan di sini Fn sama dengan N plus 5 untuk setiap N elemen bilangan N. Nah, akan kita buktikan yang pertama akan dibuktikan F injektif. Maka akan dibuktikan artinya Fn, jika Fn sama dengan Fa, maka N sama dengan A. Fn sama dengan N plus 5, sama dengan Fa-nya adalah A plus 5. Maka kita dapat N sama dengan A, terbukti. Kemudian yang kedua akan dibuktikan bahwa F surjektif. F surjektif artinya kita harus pilih dulu, pilih si N yang menyebabkan nanti Fn akan sama dengan A. Kita pilih saja misalkan N sama dengan A min 5. A negatif 5. Maka Fn di sini adalah N plus 5. Kemudian kita substitusikan N yang kita pilih yaitu A min 5 ditambah 5. Maka kita dapat Fn sama dengan A. Maka terbukti. Nah, karena F injektif terbukti dan F surjektif terbukti, maka F bijektif. Akibatnya kardinalitas N dan A sama yang menyebabkan bahwa kardinalitas A bukan N F0 ditambah 5. Nah, selanjutnya definisi dari suatu kardinalitas lagi. Jadi, misalkan kita punya X dan Y, dua himpunan X dan Y, kita bisa katakan kardinalitas Y ini lebih besar dari X atau kardinalitas X lebih kecil dari sama dengan Y, greater than equal. Jadi ketika ada fungsi pemetaan yang injektif dari X ke Y. Jadi tadi ketika kardinalitasnya sama, maka ada pemetaan yang bijektif. Nah, di sini kasusnya ketika kardinalitas X kecil dari kardinalitas Y, kecil dari sama dengan Y, kardinalitas Y, maka pemetaannya injektif. Nah, ketika kita perketat lagi syaratnya, tidak lebih kecil dari sama dengan, tetapi lebih kecil dari saja. Nah, ketika ada pemetaan injektif dari X ke Y, tetapi tidak berlaku sebaliknya ya. Tidak berlaku dari Y ke X. Nah, maka kita bisa katakan bahwa kardinalitas X kecil dari kardinalitas Y. Sederhananya adalah misalkan kita punya A itu adalah himpunan yang isinya 1, 2, 3, kemudian B adalah 2, 4, 6, 8. Maka kalau kita tuliskan, kita ilustrasikan di sini ada 1, 2, 3, kemudian ini 2, 4, 6, 8. Kita petakan fungsinya dari A ke B dengan fungsi F. Fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya 2, ini ya, FA ini 2A. Benar? Untuk A elemen A. Nah, jadi kita lihat bahwa hanya terdapat fungsi injektif di sini. Tidak perlu surjektif. Dengan mudahnya atau secara dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa kardinalitas A lebih kecil dari kardinalitas B karena ini banyaknya anggota di sini ada 3, ini banyaknya anggota di sini ada 4. Maka tidak perlu surjektif di sini untuk definisi ini. Nah, selanjutnya adalah akibat dari definisinya yang A mengatakan bahwa secara intuitif ketika kardinalitas X kecil dari sama dengan kardinalitas Y, artinya banyaknya anggota di X ini lebih kecil, lebih sedikit daripada anggota di himpunan Y. Benar ya?
Secara intuitif seperti itu. Kemudian yang B, ketika kardinalitasnya sama, kardinalitas X sama dengan kardinalitas Y, maka kardinalitas X itu kecil dari sama dengan Y, dan kardinalitas Y kecil dari sama dengan X. Nah, untuk melihatnya, di sini dikatakan bahwa dari fungsi bijektif X ke Y, maka Fx ke Y ini injektif, dan inversnya juga injektif. Kalian tinggal coba-coba membuktikannya. Nah, yang C adalah jika A subset X, maka ada pemetaan identitas dari A ke X yang injektif, dan jika juga A subset X, maka tentunya kardinalitasnya si A lebih kecil dari sama dengan kardinalitas X. Kemudian yang D, jika kardinalitas X kecil dari kardinalitas Y, maka kardinalitas X kecil dari sama dengan kardinalitas Y, dan kardinalitas X tidak sama dengan kardinalitas Y. Nah, itu dia tadi tentang definisi kardinalitas, kapan kardinalitas kedua himpunan tersebut dikatakan sama, kemudian sifat-sifat yang berlaku, kemudian juga definisi dari ketika suatu kardinalitas dari himpunan X, misalkan lebih kecil dari sama dengan himpunan Y, kardinalitas dari himpunan Y, atau kardinalitas X lebih kecil dari kardinalitas Y, dan juga sifat-sifat yang berlaku. Serta juga tadi sudah kita bahas ya, contoh dari cara membuktikan kardinalitas kedua himpunan adalah sama. Nah, sekarang ada latihan, silahkan kalian coba-coba membuktikan. Yang pertama, yang A, buktikan bahwa kardinalitas X itu kecil dari sama dengan kardinalitas X itu sendiri. Kemudian yang B, jika kardinalitas X kecil sama dengan kardinalitas Y, dan kardinalitas Y kecil sama dengan kardinalitas Z, maka kardinalitas X kecil sama dengan kardinalitas Z. Silahkan kalian coba terlebih dahulu membuktikan kedua soal tersebut. Nanti kita akan bahas pembahasannya di video berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk video tentang kardinalitas. Nantikan video-video selanjutnya tentang materi teori himpunan berikutnya. Terima kasih, selamat menonton.